Bapak Ibu yang terkasih, salam rindu, shalom. Firman Tuhan hari ini dengan tema meneladani Kristus yang saya dasari dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak manusia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Tema rema kita malam hari ini adalah meneladani Kristus. Merupakan tema yang penting bagi setiap pengikut Kristus. Saudara sekalian, pengikut Kristus tidak sama dengan menjadi sebuah anggota gereja. Tema rema kita malam hari ini adalah meneladani Kristus. Sebuah tema yang sangat penting karena kita sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus yang sejati tidak sama dengan menjadi anggota sebuah gereja. Pengikut sejati tidak sama dengan cuma kita ber-KTP Kristen. Pengikut sejati juga tidak sama hanya tatkala kita datang beribadah setiap hari Minggu. Menjadi pengikut sejati adalah kerelaan bersedia meneladani Kristus dalam segala hal. Saudara sekalian, khusus dalam kehidupan kerohanian, bagaimana Kristus memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Sang Bapa. Demikian juga tatkala kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kita juga harus memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah kita. Saudara sekalian, meneladani Kristus juga berarti kita meneladani akan karakter-karakter Kristus. Kita tahu Kristus adalah dikenal sebagai lemah lembut, rendah hati. Dia penuh dengan kesetiaan, ketaatan kepada Bapa begitu sempurna. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasihnya luar biasa. Dan tentu juga banyak teladan yang lain. Lewat pembacaan kita malam hari ini, tulisan 1 Petrus pasalnya keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita akan melihat ada dua teladan ditekankan oleh Rasul Petrus pada jemaat-jemaatnya. Yang pertama, saudara sekalian, adalah soal penderitaan Kristus. Seperti yang kita ketahui bahwa surat 1 Petrus ini ditujukan pada jemaat yang sedang mengalami penderitaan karena imannya kepada Kristus. Saudara sekalian, kita tahu Petrus juga mengingatkan akan jemaatnya supaya senantiasa mengingat akan penderitaan Kristus, karena Kristus telah menderita lebih dahulu. Dan setiap orang yang mengaku percaya harus memiliki kesadaran dan konsep kerelaan menderita bagi Kristus. Di dalam ayat pertama dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Atau dengan kata lain, tatkala
dalam keadaan menderita, maka mata rohani orang percaya harus selalu diarahkan kepada Kristus yang menderita. Hal ini akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan tersendiri. Dalam Filipi pasal 1 ayat ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Menderita bagi Kristus, menurut Rasul Paulus, merupakan karunia Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Kata mempersenjatai mengandung arti adanya usaha, adanya daya juang, adanya kerelaan menderita bagi Kristus, menyadari bahwa hidup kita sebagai orang percaya sesungguhnya ada harga yang harus kita bayar. Kekristenan bukan sesuatu yang murah atau murahan. Ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang pengikut yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 23 demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memang kita diselamatkan karena anugerah, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sejati merupakan persoalan yang lain. Ada harga yang harus kita bayar. Teladan yang kedua, saudara sekalian, adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang menghasilkan kekudusan. Dalam ayat pertama tadi dikatakan dengan mempersenjatai dengan pemikiran demikian, yaitu penderitaan Kristus, itu bisa menolong kita untuk memiliki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni berhenti berbuat dosa. Orang yang bersedia menderita bagi Kristus akan lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Karena dengan demikian daya tarik akan dosa menjadi tidak berarti. Sebaliknya kehendak Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Prinsip rohani ini akan berlaku dalam kehidupan semua orang percaya jika kita memahami pemahaman akan penderitaan Kristus dengan benar, bukan hanya membuat kita tahan dalam penderitaan yang kita alami, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah bukan hal yang mudah. Kenapa, saudara sekalian? Karena dosa merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu dipergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Memang tidak mudah menjalani hidup yang kudus. Tidak mudah untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Daya tarik dunia luar biasa. Apalagi saudara sekalian, kita sudah terbiasa berkanjang dalam dosa, dan dosa itu menguasai hidup kita sedemikian rupa. Dosa sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Dosa sudah menjadi habit kita yang susah untuk kita lepaskan. Sampai Rasul Paulus dia pernah berteriak di dalam Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada pilihan. Setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia harus meneladani Kristus dalam ketaatan pada kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jika kita memiliki ketaatan seperti Kristus,
memungkinkan kita memiliki kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah? Saudara sekalian, jawabannya itu dikatakan juga dalam ayat yang keempat, supaya kita menjadi saksi bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Petrus mengingatkan pembacanya bahwa mereka memang dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi sekarang mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan, telah memiliki perubahan-perubahan yang sangat nyata dalam hidup mereka. Itulah membuat mereka heran. Sekarang mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan indah di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka masih hidup dalam penderitaan, tetapi hal ketaatan pada kehendak Tuhan tetap tidak pernah bergeser dalam kehidupan mereka. Karena hidup yang demikianlah menjadi saksi bagi dunia, membuat dunia heran. Tetapi itulah yang juga dikehendaki Allah dalam kehidupan orang percaya. Petrus memberikan contoh orang-orang yang telah hidup menurut kehendak Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi menurut badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Memang bagian ayat ini sering kali disalah tafsirkan oleh orang banyak, sehingga akhirnya ada sedikitnya 3 tafsiran, saudara sekalian. Tafsiran yang pertama mengatakan orang mati di sini menunjuk kepada orang yang mati secara rohani, yaitu orang-orang yang belum percaya. Mereka diinjili akhirnya percaya. Namun tafsiran ini lemah. Karena apa? Karena konteksnya ini bicara tentang orang-orang mati secara jasmani, bukan mati secara rohani. Tafsiran kedua, ada yang mengatakan bahwa orang-orang mati di sini adalah orang-orang mati secara fisik. Jadi mengabarkan Injil kepada orang-orang mati. Jelas, saudara sekalian, ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Sejak semula Allah tidak pernah menghendaki kita mengabarkan Injil kepada orang-orang mati. Orang-orang dihakimi menurut perbuatan yang tidak bisa mengubah keadaan mereka dengan Injil yang diberitakan kepada mereka. Dan tafsiran yang ketiga, dan saya pikir tafsiran yang paling benar, Injil itu diberitakan kepada orang yang dulunya masih hidup, namun sekarang sudah meninggal. Inilah yang paling benar menurut saya, saudara sekalian. Karena dalam ayat yang ke-6 merupakan anak kalimat dari ayat yang ke-5, bahwa orang-orang tidak percaya akan menghadapi tata pengadilan Kristus, harus memberi pertanggungjawaban kepada Kristus. Tidak seperti orang yang telah percaya kepada Kristus, sekalipun mereka saat ini sudah meninggal, tetapi sebelum meninggal mereka telah percaya kepada Tuhan. Semasa hidupnya mereka memiliki ketaatan pada kehendak Allah. Merebaknya pandemi COVID-19 ini membuat kita semua dalam keadaan susah. Kita menderita. Sudah sekalian, biarlah di tengah-tengah kesusahan yang kita alami, mata rohani kita tertuju kepada Kristus yang telah terlebih dahulu menderita bagi kita. Sebelum kita mengalami penderitaan yang sangat berat, Kristus telah terlebih dahulu menderita bagi kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, sekalipun kita hidup dalam kesulitan atau penderitaan, tetaplah kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, sehingga kita mampu mengikuti teladan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tatkala kami sedang menantikan turunnya Roh Kudus, kami diingatkan lagi ya Tuhan, bahwa kami harus meneladani Kristus, baik dalam hal penderitaan, demikian juga dalam hal kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Bapa. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, malam hari ini secara khusus kami mau berdoa untuk para pejabat gerejawi, para pendeta, para penatua dan diaken. Tolonglah tiap-tiap kami ya Tuhan, selaku pejabat-pejabat gerejawi, agar kami mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terutama tatkala kami mengambil keputusan dalam rapat majelis jemaat, dan biarlah kami mengutamakan kehendak-Mu, bukan kehendak kami, bukan kehendak manusia, tapi biarlah kami mencari kehendak-Mu. Dan kami meyakini Tuhan, rapat majelis jemaat atau persidangan majelis jemaat merupakan satu sarana yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh mencari kehendak Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan, dan kami menghargai akan PMJ yang telah Tuhan sediakan bagi kami, sekalipun kami lakukan saat ini secara online. Kami tak lupa juga mendoakan untuk para penginjil, para pengurus komisi-komisi dan aktivis. Tolonglah tiap-tiap kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terutama ya Tuhan, semasa kami mengalami PSBB ini, kami tetap dipelihara dalam semangat pelayanan kami, agar kami tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Kami boleh berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tak lupa juga mendoakan untuk pemimpin-pemimpin dunia, khususnya pemimpin negara kami ya Tuhan, pemerintah Republik Indonesia. Tuhan juga tolong di dalam mengatasi masalah COVID-19 ini, agar diberikan hikmat bijaksana. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil bukan berdasarkan akal manusia, tetapi menurut kehendak dan pimpinan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk para ahli di dunia ini, biarlah dalam waktu cepat dapat menemukan akan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kami tak lupa juga mendoakan untuk masalah perekonomian dunia, masalah perekonomian juga di negara kami. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong. Tak lupa kami juga berdoa untuk para medis yang ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka masing-masing, menjaga, melindungi, dan memakai mereka menjadi alat berkat. Kembali Tuhan berkati jemaat-Mu GKI Harapan Indah, dan biarlah sungguh-sungguh anak-anak-Mu boleh tetap setia dimanapun mereka ada, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rema malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.